Republik Rwanda adalah sebuah negara di Afrika Tengah yang terletak beberapa derajat di bawah garis khatulistiwa. Negara ini berbatasan dengan Republik Demokratik Kongo, Uganda, Burundi, dan Tanzania. Wilayah Rwanda terdiri dari pegunungan dominan di bagian barat, sabana di bagian timur, dan berbagai danau yang tersebar di seluruh negeri. Iklimnya cenderung hangat hingga subtropis, dengan dua musim hujan dan musim kemarau setiap tahun. Penduduk Rwanda memiliki karakteristik yang relatif muda dan masih didominasi oleh masyarakat pedesaan. Kepadatan penduduknya termasuk yang tertinggi di Afrika. Terdapat 3 kelompok etnis utama di Rwanda, yaitu Hutu, Tutsi, dan Tua. Tua adalah kelompok Pygmy yang tinggal di hutan dan merupakan keturunan dari penduduk asli Rwanda. Meskipun belum ada kesepakatan di kalangan ahli mengenai asal-usul dan perbedaan antara Hutu dan Tutsi, beberapa menganggap keduanya sebagai kasta sosial, sementara yang lain melihatnya sebagai ras atau suku. Sekitar 92% penduduknya menganut agama Kekristenan, yang menjadikan sebagai agama mayoritas di Rwanda, dan bahasa Kinyarwanda adalah bahasa utama yang digunakan oleh sebagian besar penduduk. Bahasa resmi lainnya yang digunakan umum adalah bahasa Perancis dan Inggris. Rwanda memiliki sistem pemerintahan presidensial, dan tingkat korupsi di Rwanda saat ini relatif rendah, dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Sejarah Rwanda melibatkan periode pemburu pengumpul pada zaman batu dan zaman besi, diikuti oleh kedatangan suku Bantu. Masyarakat berkembang dari klan menjadi kerajaan, dan pada pertengahan abad ke-18, kerajaan Rwanda mendominasi dengan raja-raja Tutsi yang menguasai militer dan memberlakukan kebijakan anti-Hutu. Rwanda kemudian dijajah oleh Jerman pada tahun 1884, dan Belgia pada tahun 1916 selama Perang Dunia Pertama, yang menyebabkan kebijakan pro-Tutsi. Pada tahun 1959, penduduk Hutu memberontak, mengakibatkan pembantaian suku Tutsi dan pembentukan negara yang didominasi oleh Hutu pada tahun 1962. Perang Saudara Rwanda dimulai pada tahun 1990, diikuti oleh genosida Rwanda pada tahun 1994, di mana ekstremis Hutu membunuh sekitar 500.000 hingga 1 juta Tutsi dan Hutu moderat. Ekonomi Rwanda mengalami kekacauan selama genosida Rwanda 1994, tetapi mampu untuk pulih. Ekonominya terutama bergantung pada sektor pertanian, dengan kopi dan teh sebagai komoditas ekspor utama. Pariwisata telah berkembang pesat, menjadi sumber devisa utama, terutama melalui kunjungan wisatawan, yang membayar mahal untuk melacak gorila pegunungan, yang dapat diamati dengan aman di negara ini. Musik, tari, seni drum, dan tari intore memainkan peran penting dalam budaya Rwanda, bersama dengan seni dan kerajinan tradisional seperti imigongo, seni unik dari kotoran sapi. Itulah pengenalan singkat tentang Rwanda, dan berikut ini adalah hal tabu, unik dan aneh, yang NBC-HTN berhasil rangkum, dan menarik untuk diketahui. Adanya kebijakan pariwisata yang ramah di Rwanda. Karena negara ini mempraktekkan kebijakan tanpa visa bagi pengunjung dari seluruh dunia, untuk masuk ke negaranya, yang memungkinkan siapa saja untuk berkunjung dan tinggal selama 30 hingga 60 hari tanpa memerlukan visa. Kebijakan ini mendukung sektor pariwisata negara ini dan menjadikan Rwanda adalah salah satu negara dengan tingkat pariwisatanya yang sangat meningkat beberapa tahun ini. Terdapat tradisi gotong royong yang bernama Umuganda, yang berarti masyarakat yang bekerja bersama. Salah satu alasan Rwanda tetap bersih adalah karena adanya Umuganda, sebuah hari libur nasional, yang diselenggarakan setiap hari Sabtu terakhir setiap bulan. Mulai dari jam 8 pagi hingga jam 11 pagi, masyarakat di seluruh negara aktif berpartisipasi dalam kegiatan kerja komunitas, bahkan sang pejabat negara seperti presiden, ikut serta dalam memberikan kontribusi pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Selama Umuganda, aktivitas bisnis dihentikan, dan transportasi umum jelas akan terbatas, karena semua orang berhenti sejenak, untuk memberikan kontribusi kepada komunitas mereka dengan cara yang mereka bisa. Di Rwanda, meludah dianggap tabu bila dilakukan di depan umum. Meskipun sebelumnya meludah dianggap normal di Rwanda, akan tetapi saat sekarang telah dihindari, sebagai upaya untuk meningkatkan martabat masyarakat, karena sebelumnya, orang Rwanda dianggap rendah karena habitatnya.
Pemimpin negaranya telah mengambil langkah-langkah untuk mengubah kebiasaan ini, dan tradisi tidak meludah di tempat umum semakin populer. Bahkan saat ini, orang Rwanda menganggap meludah di tempat umum adalah hal yang dianggap canggung. Hal ini serupa dengan pandangan di dunia barat terhadap tindakan tabu seperti mengupil di depan umum. Oleh karena itu, orang di Rwanda kadang mencari tempat seperti semak, parit, atau kamar mandi jika mereka akan meludah. Di Rwanda, orang disarankan tidak melecehkan perempuan Rwanda. Wanita Rwanda dianggap sebagai salah satu yang tercantik di benua Afrika, dan dalam masyarakat tradisional Afrika pada masa lampau, kerajaan tetangga bahkan sering menyerbu Rwanda, hanya karena ingin menculik wanita cantik Rwanda, bukan karena penaklukan wilayah. Menghormati perempuan Rwanda, yang dikenal sebagai salah satu yang paling berdaya dan dilindungi di Afrika, merupakan tindakan yang sangat dihargai. Hindarilah pandangan genit karena dianggap melecehkan, hindari penganiayaan, dan penggunaan kata-kata kasar terhadap perempuan Rwanda di ruang publik. Ada sebuah bar unik di Rwanda, yang tidak menjual minuman beralkohol, melainkan susu. Terletak di lingkungan kota Kimisagara, yang bernama Kuruhimbi, merupakan bar susu yang unik di Rwanda. Meskipun keberadaan bar susu semakin langka karena perkembangan jaringan bar susu korporat, Kuruhimbi tetap menjadi salah satu yang terakhir, dari tipe bar dan jenis susunya di negara ini. Menu bar ini sangat jelas, dengan susu yang dituang dari drum logam besar di sudut toko, dan disajikan panas atau dingin, bersama makanan ringan seperti chapati, samosa, dan telur rebus. Ikifukuto, susu fermentasi kental yang mirip dengan yogurt probiotik, menjadi salah satu makanan khas Kuruhimbi. Meskipun kapasitasnya terbatas, pelanggan dengan cepat datang dan pergi, mencicipi susu atau mengisi jerigen besar, untuk dibawa pulang. Kuruhimbi juga berfungsi sebagai sumber air, bagi masyarakat sekitar, dan tentu saja menjadi tempat untuk nongkrong. Pemiliknya, yang telah tinggal di lingkungan tersebut selama beberapa dekade, memperoleh susu dari peternakan, di luar kota Kigali. Hindari membicarakan genosida secara sembarangan, apabila ada di Rwanda. Sejarah Rwanda menuliskan, pernah terjadi peristiwa genosida, sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu, pertanggal video ini dibuat, yang dampaknya masih terasa baru, bagi sebagian besar penduduk Rwanda, utamanya yang telah kehilangan anggota keluarga yang disayanginya. Luka yang terbentuk di pikiran dan hati masyarakat korban genosida, memerlukan waktu beberapa generasi untuk sembuh. Genosida merupakan topik yang sangat sensitif di Rwanda, dan sebaiknya tidak dibahas secara sembarangan. Resikonya adalah, menyentuh luka yang sedang dalam proses penyembuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar terkait genosida, lebih baik lakukan dalam percakapan pribadi, dengan orang yang Anda kenal dan percayai, dan pastikan bahwa, mereka merasa tidak masalah dengan pembahasan tersebut, seperti orang yang bukan bagian dari keluarga korban genosida. Jika tidak, lebih baik hindari memaksakan topik tersebut. Alternatifnya, Anda dapat mengunjungi Tugu Peringatan Genosida dan Museum di Rwanda, yang terbuka untuk wisatawan, seperti Kigali Genocide Memorial di ibu kota Kigali. Hal tabu berikutnya, masih ada kaitannya tentang genosida yang pernah terjadi, yaitu tabu menanyakan apakah seseorang Hutu atau Tutsi. Pertanyaan mengenai identitas Hutu atau Tutsi dianggap tabu di Rwanda. Pasca genosida, masyarakat Rwanda memutuskan untuk meninggalkan identifikasi etnis yang menjadi penyebab perpecahan dan akhirnya terjadi genosida. Mereka memilih untuk mengidentifikasi satu sama lain sebagai warga Rwanda tanpa memandang suku. Rwanda juga memiliki undang-undang anti-suku, sehingga disarankan untuk menghindari pembicaraan mengenai suku atau etnis. Apabila Anda ditakdirkan ke sana, maka patuhi undang-undang tersebut, dan ikutlah dalam semangat persatuan menuju perdamaian dan kemakmuran orang Rwanda. Memanggil seseorang berdasarkan kelompok etnisnya, adalah pelanggaran hukum, yang dapat sangat menyinggung banyak orang. Sejak akhir genosida tahun 1994, banyak suku Tutsi, telah kembali ke Rwanda, untuk berbaur kembali pada akar budaya mereka sebagai bagian dari sejarah Rwanda. Hal unik lainnya yang ada di Rwanda, bahwa di negara Afrika ini, tidak ada penggunaan kantong plastik. Meskipun Rwanda memiliki populasi padat, negara ini dikenal sebagai salah satu negara paling bersih di Afrika. Hal ini tercipta, karena beberapa tradisi kebersihannya yang sedang serius digalakkan, salah satunya adalah,
adanya pelarangan penggunaan kantong plastik sejak tahun 2008. Para wisatawan tidak diperbolehkan membawa tas plastik ke dalam negeri, dan toko-toko tidak menyediakannya. Pengganti umum kantong plastik adalah tas yang dapat digunakan kembali, kantong kertas, atau kantong yang dapat terurai secara alami, yang terbuat dari bahan alami daur ulang, seperti singkong atau daun pisang. Langkah-langkah ini telah memberikan hasil positif, terutama di ibu kota Kigali, yang telah diakui dalam publikasi internasional, sebagai salah satu kota paling hijau di dunia. Hal tabu dan unik bahkan aneh selanjutnya, adalah adanya larangan makan daging kambing, bagi perempuan sebagai tahayul unik. Dipercaya bahwa, hal ini dapat menumbuhkan kumis, atau membuat perempuan menjadi keras kepala. Namun, sebagian warga lokal menganggap tahayul ini, sebagai kebijakan yang sengaja diciptakan, oleh para lelaki yang rakus. Hal unik selanjutnya, terdapat gorila gunung di Rwanda. Akan tetapi kabarnya, sedang dilakukan perlindungan terhadap gorila gunung, karena terancam punah. Lebih dari separuh populasi gorila gunung yang masih tersisa, dan tinggal di kawasan pegunungan Virunga, di perbatasan utara Rwanda, yang terdiri dari 8 gunung berapi besar. Berkat upaya konservasi yang gigih, jumlah gorila gunung telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal unik lainnya, terdapat hari bebas mobil Kigali untuk udara bersih. Selain menjaga kebersihan jalanan, warga Rwanda juga aktif dalam upaya membersihkan udara mereka. Pada hari Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, jalan-jalan utama ditutup untuk kendaraan bermotor. Selain mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor, masyarakat dihimbau untuk beraktivitas hidup sehat, seperti berjalan kaki, berlari, bersepeda, atau melakukan kegiatan sehat lainnya. Rwanda memiliki wilayah basah terlindung terluas di Afrika Tengah, yang dikenal sebagai Taman Nasional Akagera. Terletak di sepanjang perbatasan timur Rwanda, taman ini menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 12.000 hewan. Selain memberikan dampak positif terhadap lingkungan, Taman Nasional Akagera juga menciptakan peluang pekerjaan bagi sekitar 300.000 penduduk setempat, dan itu terbilang lapangan kerja yang berharga bagi mereka. Di sekitar taman, usaha peternakan madu dibangun untuk menyediakan sumber penghasilan alternatif bagi mereka yang sebelumnya terlibat dalam kegiatan perburuan liar. Lebih dari separuh anggota parlemen Rwanda diisi oleh perempuan. Pada tahun 1990-an, persentase perempuan di parlemen Rwanda rata-rata sekitar 18%, dan angka ini terus meningkat. Pada tahun 2003, ditetapkan kuota 30% bagi perempuan di parlemen, dan pada tahun 2008, Rwanda menjadi negara pertama di dunia dengan mayoritas perempuan di parlemen mencapai 56%. Saat ini, jumlah perempuan di parlemen Rwanda mencapai 61%. Rwanda dikenal sebagai salah satu negara paling aman di Afrika, bahkan di dunia. Meskipun mengalami konflik berkepanjangan pada era 1990-an, Rwanda berhasil mencapai status sebagai negara yang sangat aman. Bahkan, Rwanda pernah berada dalam peringkat 11 sebagai negara teraman di dunia. Keadaan yang stabil dan aman yang berhasil tercipta, telah menarik minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi negara Rwanda. Rwanda merupakan salah satu negara di benua Afrika dengan jaringan internet terbaik. Selain kecepatan yang tinggi, Rwanda juga terkenal karena memiliki paket data internet dengan harga yang terjangkau. Menurut The Chronicles, Rwanda diakui sebagai salah satu negara dengan penyediaan jaringan internet terbaik di kawasan Afrika. Pasukan perdamaian Rwanda telah berkontribusi positif untuk kedamaian di Afrika. Meskipun memiliki sejarah yang sulit, Rwanda kini memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian di benua Afrika, melalui pasukan perdamaian dunia Rwanda, yang diakui sebagai salah satu yang paling sukses di Afrika. Pasukan perdamaian Rwanda telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung United Nations African Union Mission in Darfur dalam menjalankan tugasnya di Sudan. Rwanda telah menyumbangkan lebih dari 6.500 pasukan perdamaian untuk ditempatkan di berbagai daerah konflik, termasuk 32 ahli misi. Perbandingannya, Indonesia menyumbangkan 20 ahli misi, yang berarti Rwanda masih lebih banyak. Kembali mengenai gorila gunung di Rwanda, bahwa Rwanda menjadi salah satu dari hanya 3 negara di dunia yang menjadi habitat alami bagi populasi gorila gunung yang terancam punah.
Diperkirakan bahwa Rwanda memiliki sekitar 50% dari keseluruhan populasi gorila gunung di dunia. Kota Kigali, ibu kota negara Rwanda, pernah dinobatkan sebagai kota paling bersih di benua Afrika. Pada tahun 2017, PBB bahkan menominasikan ibu kota Rwanda ini sebagai kota terindah di seluruh Afrika. Di kota Kigali, terdapat Kigali Convention Center, yang dianggap sebagai gedung modern termahal di Afrika. Dibangun antara tahun 2009 hingga 2016, dengan biaya konstruksi mencapai sekitar 300 juta dolar Amerika Serikat, gedung ini menciptakan harmoni perpaduan antara seni, budaya, dan desain modern. Itulah beberapa hal tabu, hal unik dan aneh, yang menarik dari negara Rwanda. Jika Anda ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video NBC HTN yang lainnya.